Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melati Delima. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil penelitian saya yang berjudul Upaya Indonesia dalam Memproteksi Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia dari Impor Pakaian Bekas. Pertama, yaitu latar belakang. Fenomena pasar pakaian bekas atau yang sering disebut dengan thrifting menjadi sangat masif bagi kalangan anak muda zaman sekarang. Kegiatan membeli pakaian bekas sering dilakukan karena produk yang dijual memiliki kualitas yang lebih baik dan harga yang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan produk dalam negeri. Pasar pakaian bekas sendiri sudah menjadi fenomena internasional yang berdampak pada negara maju maupun negara berkembang. Contohnya yang terjadi di Ghana dan Kenya. Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang digunakan oleh negara maju sebagai tempat tujuan impor pakaian bekas. Tingginya impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia dapat menjadi ancaman bagi industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia, terutama pada pasar IKM, industri kecil menengah, seperti industri kecil maupun industri rumahan. Uh, di Indonesia sendiri sudah terdapat undang-undang yang mengatur mengenai larangan impor pakaian bekas ini, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang larangan impor pakaian bekas. Upaya yang Undang-Undang Nomor 7 tahun dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan mengatur larangan impor pakaian bekas sesuai dengan pasal 47 ayat 1. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Impor pakaian bekas sudah menjadi permasalahan global, tidak hanya di Indonesia. Impor pakaian bekas juga terjadi di negara-negara berkembang, lainnya seperti Ghana dan Kenya. Pasar pakaian bekas memberikan dampak pada industri tekstil dan juga produk tekstil Indonesia, yaitu menurunkan konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk lokal, menurunnya kinerja industri pakaian jadi nasional, serta dapat dilihat dari semakin menurunnya kinerja sejumlah perusahaan, sehingga berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK dan kerugian bagi pendapatan negara. Seperti yang dijelaskan tadi, sudah terdapat aturan hukum yang mengatur masalah ini, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan. Akan tetapi, masalah impor pakaian bekas tetap belum bisa teratasi. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam memproteksi industri tekstil dan produk tekstil Indonesia dari impor pakaian bekas. Selanjutnya itu pertanyaan penelitian. Adapun pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu bagaimana bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam memproteksi industri tekstil dan produk tekstil Indonesia dari impor pakaian bekas. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memproteksi industri tekstil dan produk tekstil Indonesia dari impor pakaian bekas. Manfaat penelitian yaitu terdapat dua manfaat penelitian, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Selanjutnya itu studi pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 5 studi pustaka yang relevan. Hanya itu kerangka konseptual. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori proteksionisme, yang mana teori proteksionisme ini yang dipelopori oleh Friedrich List, yang merupakan salah satu tokoh penolakan terhadap pasar bebas yang terdapat dalam bukunya yang berjudul The National System of Political Economy pada tahun 1851. Nah, teori Friedrich List ini juga di dikemukakan kembali oleh Ha Jun Chang dalam bukunya yang berjudul Catching Away the Leader pada tahun 2003 yang merupakan bagian dari kritik tajam terhadap liberalisme ekonomi yang dipaksakan oleh negara maju terhadap negara berkembang. Dalam buku Ha Jung Chang terdapat beberapa konsep yang dapat dilakukan oleh pemerintah jika ingin membangun negaranya, yaitu aktif dalam menggunakan kebijakan industri, perdagangan, teknologi intervensionis. Adapun tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh negara seperti event industri, pembatasan ekspor bahan baku, Navigation Act, tarif, subsidi, kontrol valuta, dan dukungan R&D. Teori proteksionisme akan mengidentifikasi masalah dan menganalisis upaya Indonesia dalam memproteksi industri tekstil dan produk tekstil Indonesia dari impor pakaian bekas melalui event industri, pembatasan ekspor bahan baku, Navigation Act, tarif, subsidi, kontrol valuta, dan dukungan R&D. Selanjutnya itu metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Di sini peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data yang berasal dari beberapa sumber ilmiah. Penelitian pengumpulan data melalui sumber ilmiah ini bertujuan agar memberikan pemahaman lebih lanjut kepada peneliti mengenai subjek penelitian dan isu yang berhubungan dengan subjek penelitian.
Nah, selanjutnya batas penelitian. Di penelitian ini peneliti memulai pembahasan pada tahun 2019 hingga pada tahun 2023. Unit dan tingkat analisis yaitu unit analisis yaitu Indonesia dan unit eksplanasinya adalah negara-negara pengekspor pakaian bekas ke Indonesia. Level analisis dalam penelitian ini adalah negara karena pakaian bekas yang ada di Indonesia berasal dari negara-negara pengekspor. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan library research atau studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti. Selanjutnya itu teknik analisis data. Pada tahap penelitian dimulai dengan pengumpulan data dan informasi tentang dinamika impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam upaya um, mengatasi penyebab Indonesia menjadi negara pengimpor pakaian bekas. Langkah selanjutnya adalah menganalisis yang terkumpul menggunakan konsep yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya itu sistematika kepenulisan. Pada bab 1 yaitu pendahuluan, pada bab 2 yaitu gambaran kegiatan impor pakaian bekas. Bab 3 yaitu kondisi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT Indonesia. Dan bab 4 yaitu upaya pemerintah Indonesia dalam memproteksi industri tekstil Indonesia dari impor pakaian bekas. Dan bab 5 yaitu penutup. Uh, Selanjutnya yaitu adalah bab 2 yang berisi gambaran kegiatan impor pakaian bekas, ya pakaian bekas. Yang pertama yaitu sejarah impor pakaian bekas. Nah, kegiatan jual beli impor pakaian bekas ini dimulai pada abad pertengahan yang yaitu sekitar tahun 1300-an. Di Indonesia sendiri kegiatan membeli pakaian bekas sudah dilakukan pada masa penjajahan terjadi pada abad ke-18. Ya, eh, pada abad ke-18, industri pakaian atau garmen di Indonesia memiliki jumlah yang terbatas. Kebanyakan industri garmen itu cuma terfokus di Pulau Jawa saja. Maka dari itu, banyak masyarakat yang tertarik untuk membeli pakaian bekas. Dan itu terjadi hingga sekarang. Selanjutnya itu perluasan pembatasan penyebaran pakaian bekas dari daerah pesisir ke wilayah lainnya, mulai meningkatnya di tahun 1990 yang disebut dengan pakaian impor. Namun penyebaran secara besar-besaran tidak lepas dari fenomena 1997, di mana Indonesia mengalami krisis moneter yang menyebabkan angka kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu kegiatan impor pakaian bekas di Indonesia. Seperti yang dapat dilihat pada bagian ya, di sini, pertama, importir ilegal melakukan pembelian pakaian bekas impor di gudang pengumpulan melalui internet atau melalui telepon kepada penjual pakaian bekas di luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Kemudian, penjual mengirim pakaian bekas kepada pembeli di dalam negeri melalui jalur laut dengan menggunakan kapal kontainer. Nah, selanjutnya, pengepul mengambil bal-bal di pelabuhan tikus dan menyimpan bal-bal pakaian bekas di gudang. Dan pada tahapan akhirnya yaitu pengepul menjual kembali pakaian bekas yang kemudian dibeli dan sampai ke tangan masyarakat. Selanjutnya yaitu bab 3, yaitu kondisi industri tekstil dan produk tekstil TPT Indonesia. Pertama yaitu industri tekstil dan produk tekstil TPT Indonesia. Indonesia merupakan pasar yang sangat menjanjikan bagi industri fashion yang merupakan produk akhir dari industri tekstil dan produk tekstil atau TPT. Di Asia, bersama dengan Cina dan India, Indonesia merupakan negara dengan industri TPT yang terintegrasi karena melibatkan industri hulu hingga hilir, dapat menghasilkan produk akhir yaitu meliputi serat dan benang, kain hingga garmen atau pakaian jadi. Dan industri tekstil di Indonesia terbagi atas 3 subsektor, yaitu sektor hulu, sektor antara, dan subsektor hilir. Subsektor hulu meliputi industri serat dan benang yang mencakup serat alami, serat staple sintetis, benang filamen, dan industri benang mencakup industri pemintalan benang dan pencelupan benang. Subsektor antara merupakan industri kain, dan subsektor hilir merupakan industri pakaian jadi dan industri tekstil lainnya. Selanjutnya yaitu tahapan impor uh, selanjutnya yaitu dampak impor pakaian bekas terhadap industri tekstil Indonesia. Uh, Pasar pakaian bekas berdampak pada sektor perekonomian dan sektor
sosial di Indonesia pada sektor ekonomi menyebabkan terjadinya pergeseran pada pasar tekstil lokal, seperti semakin menurunnya kinerja industri tekstil lokal, menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara, dan dampak sosial seperti terjadinya perubahan pola konsumen masyarakat. Selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi oleh industri tekstil dan produk tekstil, seperti tingginya biaya bahan baku. Dan produk tekstil lokal seringkali tidak diinovasi dalam desain dan kualitas yang membuat sulit bersaing dengan produk impor yang lebih kreatif dan berkualitas. Contoh dari industri tekstil yang berdampak akibat impor pakaian bekas. Di sini penulis menggunakan dua contoh yaitu yang terjadi pada PT Stritex. Sebagai salah satu produsen tekstil terbesar di Indonesia, PT Stritex menilai bahwa maraknya impor pakaian bekas mengganggu ekosistem industri tekstil nasional. Di luar dari masalah-masalah lainnya dari PT Stritex, tapi impor pakaian bekas menjadi salah satu dampak dari kolapsnya PT ini. Selanjutnya itu konveksi Cihampas dan Cong Congondeweh merupakan salah satu dampak nyata dari maraknya kegiatan impor pakaian bekas di Indonesia. Konveksi ini merupakan konveksi rumahan yang yang menganggap bahwa yang menganggap bahwa impor pakaian bekas ini berdampak pada eh, laju penjualan mereka. Selanjutnya yaitu bab 4. Upaya pemerintah Indonesia dalam memproteksi industri tekstil Indonesia dari impor pakaian bekas. Pada bab ini, peneliti akan menggunakan teori proteksionisme yang sudah dijelaskan pada bab 1. Uh, yang yang pertama yaitu industri sebagai upaya Indonesia untuk membantu perkembangan industri tekstil Indonesia. Industri merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan negara dengan melindungi industri baru yang masih dalam tahap awal, di mana industri tersebut belum efisiensi dan belum punya daya saing global. Perlindungan ini bersifat sementara agar industri baru dapat tumbuh. Salah satu argumen dari industri adalah industri yang baru terbentuk belum memiliki economic of scale yang seperti dari negara lain yang sudah lama beroperasi, sehingga membutuhkan perlindungan hingga dapat mencapai ekonomi of scale yang setara. Dalam upaya industri, pemerintah Indonesia menerapkan pertama yaitu safeguard. Selanjutnya yaitu melakukan pengamanan bea masuk, uh, tindakan pengamanan. Dan yang selanjutnya itu melakukan larangan impor pakaian bekas. Selanjutnya yaitu subsidi. Dalam konteks proteksi terhadap industri tekstil dari ancaman impor pakaian bekas ilegal, pemerintah Indonesia tidak secara eksplisit memberikan subsidi yang langsung diarahkan kepada diarahkan sebagai penangkal impor pakaian bekas. Terdapat beberapa bentuk subsidi tidak langsung dan dukungan fiskal yang diberikan untuk membuat daya saing industri tekstil dan produk tekstil secara umum, seperti subsidi energi, yaitu berupa listrik dan gas. Untuk industri TPT, menggunakan listrik di sekitar sektor industri TPT mencakup signifikan dalam industri polimer. Selanjutnya yaitu insentif pajak atau tax holiday. Tabloid ini sudah dimulai oleh pemerintah Indonesia, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 130, berlaku untuk industri pionir termasuk di dalamnya industri tekstil dan produk tekstil dengan ketentuan investasi minimal 100 miliar. Selanjutnya yaitu kontrol valuta atau currency exchange control. Dalam hal ini pemerintah melakukan pengawasan pada transaksi valuta asing non-formal dan pemantauan transfer dana internasional. Selanjutnya yaitu dukungan dan R&D. Pembebasan bea masuk untuk mesin terhadap ada- ter, terdapat dalam peraturan menteri. Selanjutnya yaitu dukungan dan R&D. Dalam bea masuk untuk mesin terdapat dalam peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 188 serta pada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perindustrian. Kebijakan tersebut berisi mesin dan peralatan pabrik yang diimpor oleh industri dalam rangka pembangunan dan perluasan usaha dibebaskan dari bea masuk.
Nah, ini merupakan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memproteksi industri tekstil Indonesia eh, dari impor pakaian bekas. Di Indonesia, penerapan proteksionisme menjadi sangat relevan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam upaya melindungi industri domestik dan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dari persaingan internasional yang tidak seimbang. Di tengah lajunya globalisasi, pemerintah Indonesia mengadopsi kebijakan proteksionisme untuk menjaga ekonomi Indonesia dengan memperkuat sektor industri tekstil dan produk tekstil Indonesia. Kebijakan yang diambil oleh salah satu negara tentunya mempunyai sisi kelebihan dan kelemahan masing-masing, seperti yang terdapat dalam tujuan awalnya. Kebijakan proteksionisme mempunyai kelebihan dalam melindungi industri tekstil lokal dalam persaingan yang ketat dengan produk-produk luar negeri. Bahwa selanjutnya yaitu bab 5. Dari penjelasan yang telah peneliti sampaikan, dapat diambil kesimpulan yaitu dalam penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam memproteksi industri tekstil dan produk tekstil Indonesia menggunakan impor industri yaitu penerapan safeguard, perlindungan dan pengamanan bea masuk, tindakan pengamanan, larangan impor pakaian bekas melalui aturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, yang mana peraturan perundang-undangan tersebut terus diperbaiki. Terdapat juga beberapa pengenaan subsidi yang diberikan kepada industri tekstil di Indonesia. Selanjutnya yaitu insentif pajak pada para pelaku industri. Selanjutnya kontrol valuta terhadap mata uang yang masuk ke Indonesia serta dukungan R&D. Saran penulis berharap kedepannya akan ada penelitian yang lebih konkret lagi mengenai impor pakaian bekas Indonesia dalam mempengaruhi industri tekstil Indonesia. Mengingat impor pakaian bekas ini tidak dapat terselesaikan hingga saat ini. Maka dari itu, penulis menyarankan agar menggali lebih dalam lagi terkait hal ini dengan menggunakan konsep yang lebih kompleks agar menghasilkan karya ilmiah yang lebih solutif dan praktis bagi para pembuat kebijakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Eh, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.